Jadi kan nggak maju-maju dia. Maju dong. Kan ada ditanam, Kenta. Kenta, sapinya kan teler kamu dudukin. Kamu semangat. Marah-marah, ini pada mau ngapain sih? Nggak, ini kan kita yang publik tahu kayak ini. Coba Oh, kirain lihat mau ke nih. salon itu. Ini mau mandi biar nggak basah rambutnya. Tapi emang Natasha ini walaupun pakai topi itu tapi cantik banget. Ya Allah. Jangan dibales dong. Kan Gede banget, gede banget buset. Bisa beli sini nggak? Mau kemana? Yuk, Let's go. yuk. Harus pegangan ya? Iyalah. Ya nanti jatuh, mau nyebrang dia. Sebelum memasuki Tofu Showroom, Kenta dan Natasha pakai boot, sarung tangan, dan masker dulu nih Mentulers. Tujuannya adalah supaya tetap steril ketika memasuki Tofu Showroom. Wow. Emang buat tahu kecil segini, tapi ini mesin-mesinnya besar ya. Iya, betul. Proses pertama dari pembuatan tahu ya, yaitu perendaman kacang kedelai di sini selama 3 sampai 4 jam seperti itu. Tujuannya untuk memudahkan proses grinding, kemudian untuk menghilangkan bau lamu dari kedelai. Kan ingat ya baunya. Jadi yang proses pertama ya. Iya, betul. Oh, ini nih. direndam. Iya, Boleh diambil gitu? boleh. Masih keras ya? Ya masih kelas ini. Kedelainya dari mana? Kalau kedelainya kebetulan kami supplier dari luar ya. Terus habis ini ngapain? Setelah ini di grinding, Mas. Grinding tuh diapain? Di grinding tuh seperti dihancurkan ya untuk diambil sari kedelainya seperti itu dan dipisahkan dengan okara atau ampas tahunya, ampasnya ya, ampas kedelai ya. Itu di mana? Di sebelah sini Mas. Oh, ini. Kenta tunggu dulu, ini ada lagunya tahu. Apa? Tua-tua kedelai. Keladi. Ini proses keduanya. Iya betul. Jadi setelah direndam tadi, kemudian kita ambil airnya dan di grinding ya. Masukin sini. Iya betul. Emang bisa angkat nggak? Bisa. Pakai itu. Ya, emang masih bentuknya masih kacang ya. Iya betul. Jadi nggak kelihatan tahu, Belum. ya kan? Nah, udah ini ya, udah kayak bentuk tahu nih. Iya. Udah warnanya tahu. Terus kita Iya. ngapain? Jadi kan tadi setelah di grinding kan kita mendapatkan sari-sari kedelai ya. Sari-sari kedelai itulah yang kemudian dimasak dengan suhu sekitar 90 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit seperti itu. Jadi untuk pemanasan atau pemasakan ini tujuannya untuk mengurangi kandungan mikroba ya yang ada di sari kedelai seperti itu. Sebelum dicetak, air dari kedelai yang sudah halus ini harus disaring agar memudahkan proses pencetakan. Karena apabila terlalu banyak kandungan air di dalam kedelai yang sudah dihaluskan dapat menyebabkan tahu menjadi gagal untuk dicetak. Nah, Gitu. iya Mbak, jadi sebelum di pressing kita taruh di wadah ini, dipisahkan air dengan curd-nya ya. Jadi curd ini yang bakalan jadi tahu seperti itu. Tapi udah kayak kelihatannya udah tahu ya. Iya, tapi kan kalau terlalu banyak air kan nanti nggak jadi ya, seperti itu. Tapi terus gini Mbak, berarti sebelum jadi bentuk kotak gitu seperti tahu yang suka kita lihat, awalnya tuh gini dulu ya? Iya. Emang banyak gitu dulu ya? Iya. Kayak bubur ya? Iya, seperti itu. Tapi emang masih ada airnya? Gak Iya, apa-apa. karena kalau nggak ada airnya kan nanti dia tidak bisa menyatu, nggak bisa madet. Jadi ada air tapi nggak terlalu banyak juga, gitu. seperti itu. Jadi biasanya kita ratakan dulu biar nanti bentuknya bisa kotak, kemudian di pressing. Ini ada timernya ya, 4 atau 5 menit. Jadi emang ini 5 menit doang bisa jadi bentuk yang kayak tahu? Iya, betul. Nah, selanjutnya nih Mantulers. Sebelum dipres, kedelai yang sudah dihaluskan ini diratakan dulu ya Mantulers, supaya bentuknya halus, mulus, dan presisi. Kelihatannya mudah ya Mantulers, padahal berat loh meratakan kedelai yang sudah halus ini.
Nah, tadi kan kita udah melihat proses pengepresan ya Mas ya. Sekarang lanjut ke proses cutting. Wow, Oh jadi ini. cutting di sini ya. Iya. Berarti cuttingnya tuh manual ya? Iya, Mbak, ya? untuk cuttingnya memang masih manual ya. Terus ini bentuknya udah tahu nih. Iya, Ini betul. bisa makan atau gimana? Iya, jadi ini biasanya karena ini sudah melewati pasteurisasi bisa dimakan, tapi biasanya orang-orang diolah seperti itu Mas. Langsung main comot aja lu. Mbak, ada nasi nggak di sini Mbak? Ada. Ini namanya tahu susu ya Mas, atau kita kenal laktofu ya. Tapi udah rasa indah setahunnya udah ada. Iya betul, karena ada bahan-bahan lain ya selain susu juga seperti itu. Jadi ada rasanya. Wah, tahu dengan ukuran besar udah jadi nih Mantulers. Sekarang siap untuk dipotong menjadi kotak-kotak kecil. Kenta dan Natasha kepo nih pengen cobain motong tahunya juga. Motong tahunya yang bener ya Ken, Nat? Ternyata prosesnya lama dan panjang ya Mantulers. Dan Tofu Showroom ini merupakan showroom yang modern karena setiap prosesnya menggunakan mesin yang canggih sehingga kualitas dan kebersihannya sangat terjaga. Emang setelah ini prosesnya apa aja? Setelah ini prosesnya dimasukkan ke plastik vakum ini ya. Kemudian diberi air garam. Air garam ini tujuannya untuk memperpanjang umur simpan dari tahu ini. Kemudian ada dipasteurisasi, kemudian di-cooling. Baru kita simpan di suhu dingin. Air garam yang itu ya? Iya betul. Mana? Jadi umurnya bisa lebih lama gitu ya Mbak? Iya betul, kalau ditambah air garam. Emang ya. air garam? Ini kalau ini pakai air garam sama air biasa itu beda berapa lama? Mungkin untuk bedanya kalau misalnya kita tahu biasa di suhu ruang itu kan cuma tahan 3 hari, 4 hari. Nah kalau ini dengan ditambah air garam kemudian disimpan di suhu dingin itu bisa mencapai 2 minggu, 3 minggu. Oh, beda banget ya. Aduh, kaget aku. Wow, Wah, gini caranya ternyata. Ini berapa lama Mbak prosesnya ini? Jadi kalau ngevakumnya ini nggak lama ya karena nanti otomatis akan ada suara terus nanti emang udah waktunya balik gitu ya. wow. Wah, langsung. Ini udah boleh dipegang? Boleh. Boleh, nggak panas nih ya? Iya, jadi memang vakum ini kan bertujuan mengurangi oksigen di dalamnya ya. Oh, tapi dia nggak terlalu yang nempel. Iya, karena kan ada air garamnya ya. Tapi dia jadi ngepres ya dibandingin Iya. yang tadi ya? Ini udah siap dijual? Kalau ini biasanya dipasteurisasi terlebih dahulu. Pasteurisasi itu proses pemanasan di produk pangan ya dengan suhu 85 derajat Celcius selama 45 menit. Ini tujuannya untuk membunuh mikroba seperti itu. Setelah dikemas, tahu-tahu ini dimasukkan ke mesin pasteurisasi untuk disterilkan. Lalu setelah dikeluarkan, tahu-tahu yang sudah dikemas ini dimasukkan ke dalam air dingin sehingga tahu yang dijual terjamin kebersihannya. Ah, Wih, Masih kerja di dalam. iya. Emang ternyata ini prosesnya lama banget ya? iya nggak gampang ya ternyata ya Mbak ya? Makan tahunya bentar doang. Iya, prosesnya memang lama. Agak ribet juga prosesnya ternyata ya. Pokoknya ini aku tambah cinta Sama tahunya. Enggak, aku jadi lebih menghargai tahu Mbak. Iya, karena memang proses pembuatannya dari hulu ke hilir butuhnya waktu lama ya, lama waktunya. Kemudian tiap karyawan juga megang mesin masing-masing kan di setiap proses. Gitu. Ini bersyukur ya bisa makan di mana-mana. Bener. Tahu yang enak. Ya bener enak banget ya. Enaknya Mantul!